Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar firman Tuhan melalui Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan awali program Habatus ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati acara ini, supaya kami senantiasa ada untuk belajar dan rindu selalu untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian semua mengalami hal yang sangat menyebalkan, hal yang sangat mengesalkan, hal yang membuat adik-adik semua untuk membalas karena teman atau siapapun itu yang membuli, yang membuat kalian terpojok, yang membuat kalian merasa tidak enak karena mereka mencaci maki, karena mereka mengata-ngatai dengan hal-hal yang perkataan yang tidak baik, ya, yang membuat sedih sekali hati kita. Apa yang kalian lakukan jika mendapatkan perlakuan seperti itu? Kita akan baca bersama-sama di Amsal 20 ayat 1 sampai 3. Ayo kita buka semua Alkitabnya ya. Ibu akan bacakan dan kalian juga membaca di rumah masing-masing. Amsal 20 ayat 1 sampai 3. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, jika satu saat kita disakiti oleh teman dengan perkataan yang tidak baik, ya, dan kita diremehkan, kita dianggap tidak berharga sama sekali, kemudian orang itu mungkin memukul kita, ya, sehingga rasanya kita ingin membalas, ya. Tetapi ingat, jika kita membalas mereka, jika kita berbuat sesuatu yang pembalasan dan kemudian kita tidak bisa menahan diri, firman Tuhan itu katakan kita seperti orang yang bodoh. Jadi jika kita cepat marah, kita seperti orang yang bodoh. Kenapa disebut orang yang bodoh? Karena akibat dari semua yang kita lakukan, misalkan teman kita berbuat hal yang jahat, terus kita balas, jadi terjadi perkelahian kan, pertengkaran. Pasti nanti salah satu atau dua-duanya akan luka. Ya, akan luka, akan memar, akan badannya jadi rusak gitu ya, dan sebagainya. Tidak mungkin juga akan ada satu kematian di antara dua itu, ya. Kan banyak sekali sekarang ini orang yang sedikit kena sesuatu yang menyakitkan kemudian membalas, akhirnya saling bunuh. Ya, jangan sampai hal itu terjadi atas kita. Karena apa? Karena kita punya teladan, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat dia dicaci maki, pada saat dia diludahi, pada saat dia dicambuk oleh orang-orang tentara Romawi. Nah, apakah dia membalas? Tuhan Yesus tetap diam, tetap bungkam, tidak mengeluarkan suaranya, tidak membalas dengan perkataan apapun ataupun dengan tindakan apapun, hanya diam, ya. Karena apa? Karena
Tuhan Yesus adalah seorang yang taat kepada Bapanya di sorga. Dia mau Bapanya dipermuliakan dengan segala apa yang dia lakukan. Demikian juga kita. Jangan sampai kita marah meledak-ledak. Jangan sampai kita membalas jika orang lain membuat sesuatu perkataan yang menyakitkan kita. Biarkan saja mereka. Malahan kita diminta untuk menghindarinya. Ya, jadi pergi aja, jangan dekat-dekat sama orang itu. Jadi pergi aja, udah tinggalkan begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi tidak akan terjadi satu pertengkaran, perkelahian yang berkelanjutan. Ya. Nah, di sini juga dikatakan jika kita terus ikut dalam perbantahan itu, saat kita ikut jadi bertengkar begitu ya maksudnya. Nah, ini akan membahayakan diri kita sendiri yang bahaya, karena jika orang itu mengadakan satu kekerasan, kita bisa terluka, bahkan bisa sampai meninggal. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi jika ada teman atau siapapun yang mengata-ngatai dengan perkataan kasar atau mukul atau sebagainya, lebih baik kita pergi aja, tinggalkan. Jangan dekat-dekat. Karena jika kita membalas, itu akan merugikan diri kita sendiri. Begitu ya. Ingat ya. Ingat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan saat Tuhan Yesus dimaki, dicambuk, Tuhan Yesus tidak membalas. Dia tetap taat kepada Bapanya, karena dia harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan Bapanya yang di surga. Itu juga jika kita dilakukan seperti itu, lebih baik kita pergi menghindar. Jangan kita dekat-dekat dengan orang seperti itu, ya, untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang itu sendiri. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diajar untuk tidak ikut dalam perkelahian perbantahan, tetapi kami harus menghindar dari semua hal-hal yang buruk supaya tidak membahayakan kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan tetap kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami tidak berkelahi dengan teman kami dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menahan diri supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.